Hujan deras yang disertai angin puting beliung menerjang desa Ujung Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin sore. Bencana mengakibatkan satu orang tewas atas nama Muhammad Sofyan Sembiring berusia 58 tahun. Sementara satu lainnya yang mengalami luka-luka atas nama Pandapotan Sirait, 53 tahun. Angin puting beliung juga membuat sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang. Kami meninjau ada 5 rumah, atapnya terbang, lalu juga ada satu korban jiwa ketika dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia, lalu juga kami dapati ada satu korban luka-luka. Sedangkan pihak desa dan kecamatan saat ini telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan membuka posko kesehatan bagi warga yang terdampak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Warga area hutan masyarakat Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini emosi dan tidak terima saat permukiman mereka akan digusur dan diambil oleh PT Toba Pulp Lestari. Masyarakat mencoba untuk masuk ke area hutan mereka, namun petugas tidak memperbolehkan masuk sehingga sempat terjadi adu mulut dan baku hantam. Pimpinan tertinggi Gereja Huria Kristen Batak Protestan turun tangan dan meminta agar menutup PT Toba Pulp Lestari karena telah menutup areal hutan milik Tanah Batak dan PT Toba Pulp Lestari sudah merampasnya. Jadi cukup banyak fakta bukti dari hasil-hasil studi dan pengalaman sendiri menyaksikan yang tadi saya sampaikan, dampak negatifnya jauh di banyak bencana silih berganti. Sekarang hutan-hutan kita sudah hancur. Itu penyebabnya yang mendorong saya untuk berseru kiranya pemilik TPL ini menghentikan operasi. Ketua Aliansi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Toba Pulp Lestari menyayangkan pernyataan pimpinan tertinggi gereja HKBP tersebut karena tidak memikirkan nasib para buruh yang bekerja. Tolong dipikirkan kami pekerja yang ada di PT Toba Pulp Lestari. Seandai kata Bapak mengatakan ini tutup, bagaimana dengan nasib kami, nasib anak dan istri kami? Jadi marilah kami menyarankan kepada Bapak supaya menampung aspirasi itu tidak sepihak. Para pekerja berharap agar warga dan manajemen PT Toba Pulp Lestari dibantu pemerintah bisa duduk bersama supaya mencari solusi yang terbaik. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pasca ledakan yang menewaskan 13 orang, TNI AD akan mengevaluasi keterlibatan warga dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri ke Brunei Darussalam. Rombongan pertama jemaah haji khusus Indonesia tiba di Madinah, Arab Saudi. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Kairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi mengenai jalur rawan kecelakaan Purworejo Magelang di Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kembali memakan korban. Sebuah truk pengangkut semen alami remblong hingga menabrak tebing.
Belum genap seminggu setelah makan 12 korban jiwa, jalur tengkorak atau jalur maut Kali Jambi kembali terjadi kecelakaan. Truk bermuatan semen melaju kencang dari arah Magelang, diduga mengalami remblong saat menuruni tanjakan yang dikenal curam. Sopir truk kemudian membanting setir ke kanan hingga menabrak tebing dan terguling. Beruntung, supir selamat meski kendaraan truk tersebut ringsek. Bermuatan semen curah itu kan melaju dengan sangat kencang. Nah, kemungkinan remnya itu kan blong dan saya kan lari, lompat, terus saya lari di situ, teman saya yang satu lari ke sana, saya lari di sini, saya memberi apa-apa teriak kanan. Saya suruh kanan karena posisi di sini mobil padat rame. Dan akhirnya mobil sopir masih bisa mengendalikan, akhirnya mobil dibuang ke kanan, akhirnya masuk ke jurang. Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kecelakaan tunggal truk semen yang terjadi di tanjakan Kali Jambi tersebut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Penurunan jenazah. Hormat senjata. Pemirsa, Pangdam 3 Siliwangi mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kedaluarsa milik TNI AD di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Budiman langsung melihat lokasi ledakan pemusnahan amunisi kedaluarsa milik TNI ini. Akibat ledakan, 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil menjadi korban meninggal dunia. Usai melihat lokasi, Pangdam 3 Siliwangi menyebut bahwa proses penyelidikan internal terus dilakukan. Untuk mempercepat proses penyelidikan, petugas melakukan sterilisasi lokasi. TNI juga akan melakukan evaluasi keterlibatan warga sipil dalam kegiatan pemusnahan amunisi yang sudah tak layak pakai. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih kerja ya. Itu masih layak nggak dan untuk dilanjutkan dan? Nah kita lah tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan ya? Oh lagi steril, udah steril. Kedepannya anak sipil dilibatkan nggak berani? Kedepannya dan nanti sipil. Kita lihat ke depan karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Sementara Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap kronologi peristiwa ledakan saat proses pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat. Awalnya para anggota menyiapkan 2 lubang sebagai tempat pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Namun ledakan yang menewaskan 13 orang itu terjadi setelah pemusnahan berlangsung. Asap hitam membumbung tinggi di kawasan Pantai Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin kemarin. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan kronologi meledaknya detonator dalam insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Menurut Wahyu, secara prosedur baik pengecekan personel maupun lokasi telah dinyatakan aman. Setelah itu, personel membuat 2 lubang sumur untuk amunisi yang akan dimusnahkan. Kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan. Lubang tersebut lalu diledakkan personel TNI Angkatan Darat menggunakan detonator. Peledakan pun berjalan sempurna dan aman. Selanjutnya, tim menyusun detonator yang telah dipakai untuk dimusnahkan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang dan mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. 4 diantaranya prajurit TNI Angkatan Darat, sementara 9 korban lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca terjadinya ledakan pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi lokasi, maksud kami.
Jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong masih dijaga aparat keamanan. Tak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 warga, 4 diantaranya anggota TNI dan 9 warga sipil dipasang garis polisi dan disterilkan. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan pun tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian. Sementara hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI kapan olah tempat kejadian perkara akan digelar. Awas mobil.